Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Sallallahu alaika ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Kita lanjutkan masih seputar tentang hadis innamal a'malu binniyat. Wa kama yakunu riya'u fil amali yakunu fi tarkil amali. Dan sebagaimana adalah riya itu bisa terjadi pada saat seseorang itu mengerjakan amal ibadah, yakunu fi tarkil amali, jadilah ia pada meninggalkan amal. Artinya bahwa ketika riya itu bisa saja terjadi pada saat kita mengerjakan amal ibadah, maka saat meninggalkan amal juga itu bisa menjadi riya. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Dan amal karena manusia itu syirik. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Dan ikhlas bahwa mengafiatkan akan engkau oleh Allah minhuma, daripada keduanya. Maka ikhlas itulah yang akan menghindarkan daripada riya dan syirik itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa riya itu merupakan syirik asghar, syirik kecil atau syirik yang tersembunyi, khafi. Wa ma'na kalamihi rahimahullahu ta'ala, dan makna daripada perkataan Imam Fudail rahimahullahu ta'ala, anna man azama ala ibadatin wa tarakaha makhafatan ayyarahan nasu fahuwa mura. Bahwasanya barang siapa menginginkan, mencita-cita, berazam untuk melakukan ibadah dan meninggalkannya karena takut bahwa melihat akan dia oleh manusia, maka dia termasuk orang yang riya. Li'annahu tarakal amala li ajlin nasi, karena dia meninggalkan amal itu karena manusia. Wa amma law tarakaha liyusalliyaha fil khalwati fahaza mustahabbun. Dan adapun jika dia meninggalkan amal, tetapi dia ingin mengerjakan sholat misalnya di saat dia sendirian, fil khalwat, di dalam khalwat, di saat dia sendirian, maka ini hukumnya mustahabun, maka hukumnya itu disunnahkan. Dia tidak ingin beribadah misalnya di hadapan manusia lalu dia tinggalkan ibadah itu, tetapi tentunya dia ingin mengerjakannya di saat dia sendirian. Maka ini kata Imam An-Nawawi, fahaza mustahabun, ini disunnahkan. Illa an takuna fardhah, kecuali bahwa amal itu adalah amal fardhatan fardu, au zakatan wajibatan, atau zakat wajib, au yakuna aliman yuqtadabih, atau bahwa adalah yaitu seorang alim yang diikuti dengannya. Fal jahru bil ibadati fi zalika afdalu, maka menampakkan amal, menjaharkan atau menampakkan amal, menampakkan dengan ibadah pada yang demikian itu afdalu, itu lebih utama, lebih afdal. Wa kama annar riya'a muhbitun lil amali kadzalika at-tasmi', sebagaimana bahwasanya riya itu dapat menggugurkan amal, maka tasmi' juga demikian. Apa itu tasmi'? Tasmi' itu adalah huwa, yaitu. Ini arti dari tasmi'.
yaitu ayya'mala lillahi fil khalwati summa yuhdisun nas bima amila, bahwa ia mengerjakan ibadah ya, di saat dia sendirian, dia melakukan ibadah karena Allah, tapi fil khalwati, di saat dia sendirian, kemudian membicarakan ia kepada manusia dengan apa yang ia perbuat. Summa yuhdisun nasa bima amila, kemudian dia pun membicarakan amal itu, amal yang dia lakukan di saat dia sendirian kepada manusia dengan apa yang ia perbuat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man samma'a Allah bihi, barang siapa memperdengarkan, Allahu bihi, memperdengarkan oleh Allah dengannya, wa man ra'a Allahu bih, dan barang siapa memperlihatkan Allah bihi dengannya. Nah, sebagian ulama memberikan pengertian yaitu dia beribadah, dia beramal mengesankan kepada manusia bahwa dia beribadah, maka Allah akan membongkar kebohongannya tersebut. Dan ketika dia beribadah ya karena riya, seolah-olah dia ikhlas padahal dia riya, maka Allah akan membongkar ibadahnya itu di akhirat nanti, bahwa ternyata dia beribadah tidak dengan ikhlas. Jadi Allah telah bongkar nanti di hadapan makhluk ya. Nah, ini para ulama banyak memberikan penjelasan terkait dengan hadis ini. Bisa dilihat nanti misalnya di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi misalnya. Demikian juga di Fathul Bari juga ada penjelasan hadis ini. Jadi dan seterusnya ya. Jadi barang siapa memperdengarkan oleh Allah bihi dengannya, dan barang siapa memperlihatkan Allah bihi dengannya. Qala al-ulama'u, berkata ulama, fa in kana 'aliman yuqtada bihi wa zakara zalika tansyitan lis-sami'ina liya'lamu bihi fala ba'sa. Maka jika adalah ia seorang alim yang diikuti dengannya, wa zakara zalika, dan dia menyebutkan demikian itu nasyiton ya, untuk supaya nambah semangat, tambah rajin, lisamiin, bagi pendengar. Jadi supaya si pendengar itu tambah rajin, supaya mereka mengetahui, liya'lamu bihi, supaya mereka mengetahui bihi dengannya, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Qala al-Marzabani rahmatullahi ta'ala alaih, berkata Imam Marzabani rahmatullah alaih, yahtajul musalli ila arba'i khisalin hatta turfa'a salatuhu. Jadi berhajat orang yang salat itu kepada 4 perkara sampai diangkat salatnya itu, yaitu hudurul qalbi, diangkat salatnya, maksudnya diterima salatnya tersebut, yakni hudurul qalbi wa syuhudul aqli wa khudu'ul arkani wa khusyu'ul jawarih, yakni hadirnya hati, adanya penyaksian akal, jadi akal itu penuh dengan konsentrasi ya, fokus, kemudian wa khudu'ul arkan, yakni khudu' merendahkan, menghinakan diri daripada semua anggota-anggota badan kita, kemudian khusyuk daripada jawarih, anggota tubuh. Wabil khusus anggota tubuh yang 7, jadi tangan, kaki, kemudian mata, telinga, dan seterusnya. Faman shalla bila huduril qalbi fahuwa musallin lahin. Barang siapa salat tanpa hadirnya hati, itu namanya orang salat yang lalai. Wa man shalla bila syuhudi aqlin fahuwa musallin sahin. Siapa yang salat dengan tidak adanya penyaksian akal, artinya dia pikirannya entah kemana, tidak fokus dalam salatnya. Bahwa musallin sahin, itu namanya orang salat yang sahin, yang lupa, akhirnya kacau salatnya karena pikiran entah kemana ya. Wa man shalla bila khudu'il arkani fa huwa musallin jafin.
Siapa yang sholat tanpa merendahkan seluruh badannya, ya, tubuhnya, ya. Bahwa musallin jafin, ini sholat yang jafin, yang kering, tidak bernilai pada akhirnya. Jadi maka dia termasuk orang yang sholat jafin, sholatnya kering. Kering itu artinya mungkin ya tidak bernilai. Wa man shalla bila khusyu'il jawarih fahuwa musallin khati'in. Siapa yang sholat tanpa adanya khusyuk daripada anggota tubuh, terutama anggota tubuh yang 7, maka dia sholatnya itu khati'in, sholat yang salah. Bisa salah sholatnya. Tidak tumakninah dalam sholat, ya akhirnya sholatnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengkhusyukkan daripada anggota tubuh. Tangannya tidak berhenti bergerak. Artinya tidak khusyuk sholatnya. Wa man shalla bihazihil arkan. Dan siapa yang sholat dengan semua daripada anggota tubuhnya, anggota badannya sholat, ya, dengan penuh penyaksian akal, dengan penuh hadirnya hati, bahwa musallin wafin, itulah sholat yang sempurna. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, arada biha a'malat ta'ati duna a'malil mubahati. Nah, perkataan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya semua amal, segala amal itu dengan niat, maksud ia menghendaki dengannya itu adalah arada biha, ia menghendaki dengannya, yaitu amal-amal ketaatan, duna a'malil mubahati, bukan daripada amal-amal yang mubahat, yang mubah. Nah, kemudian salah yang akan datang, qalal harisu al-muhasibi, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu saja mungkin yang dapat saya bacakan, saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakahnya. Salah khilaf mohon maaf. Kita akhiri, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.